Selamat datang di United News ID, channel khusus berita terbaru seputar Manchester United. Kami menyajikan update harian mulai dari transfer pemain, hasil pertandingan, analisis taktik, hingga gosip menarik seputar setan merah. Langsung saja simak berita selengkapnya. Glory Manchester United. Mungkinkah Cesc Fabregas kembali ke Inggris dan jadi manajer Manchester United? Manchester United kembali diterpa isu pergantian pelatih menyusul start buruk di musim 2025-2026. Ruben Amorim hanya mampu memberikan 2 kemenangan dari 7 pertandingan, termasuk kekalahan memalukan dari Grimsby Town di Piala Carabao. Di tengah keraguan soal masa depan Amorim, muncul nama Cesc Fabregas dalam rumor pengganti. Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu kini berkarir sebagai pelatih Como di Italia, dan disebut-sebut sebagai salah satu opsi jika United memutuskan untuk melakukan perubahan. Fabregas sendiri pernah menegaskan ambisinya untuk kembali ke Premier League. Ia menyebut bahwa menangani klub papan atas Inggris adalah impian terbesarnya, yang membuat keterkaitannya dengan United semakin jadi bahan perbincangan. Fabregas resmi gantung sepatu pada Juli 2023 setelah mengoleksi 16 trofi sepanjang karir bermainnya. Tak lama setelah pensiun, ia langsung meniti karir di dunia kepelatihan bersama Como, dimulai dari tim U19, hingga akhirnya naik menangani tim utama pada Juli 2024. Dalam waktu singkat, pria asal Spanyol itu berhasil membangun reputasi positif di Italia. Metode kepelatihannya banyak dipuji, sehingga wajar jika namanya mulai dikaitkan dengan klub besar, termasuk Manchester United. Fabregas tidak pernah menutupi keinginannya untuk kembali ke Inggris. Sebagai pemain, ia pernah memperkuat Arsenal dan Chelsea. Kini, ia berharap bisa merasakan atmosfer Premier League lagi, namun kali ini dari pinggir lapangan sebagai manajer. Premier League adalah tujuannya. Itu adalah impian terbesar yang bisa dimiliki seorang pelatih. Tapi mari kita terus berkembang. Apakah saya mampu? Waktu yang akan menjawabnya, kata Fabregas pada 2023 lalu pada Sky Sports. Meski begitu, masa depannya di Old Trafford masih dipenuhi tanda tanya. Sebab, Fabregas pernah melontarkan kritik keras terhadap Manchester United. Ia menyebut klub tersebut sebagai kekurangan dan menilai mereka kerap merusak pemain seperti Casemiro dan Jadon Sancho. Problematika MU bukan taktik 3 back yang salah, tapi pemainnya yang kurang. Winger Manchester United, Bryan Mbeumo, turut berkomentar seputar kritik terhadap skema permainan timnya. Ia menyebut bahwa tidak ada yang salah dengan formasi yang dirancang Ruben Amorim untuk timnya. Sejak menjadi pelatih Manchester United, Ruben Amorim membawa skema permainan baru. Ia menerapkan formasi 3-4-2-1, padahal sebelumnya MU terbiasa bermain dengan 4 back. Sejauh ini, taktik yang dirancang Amorim belum berjalan mulus. MU terus menelan hasil buruk sehingga banyak yang menilai setan merah tidak cocok dengan sistem tersebut. Mbeumo sendiri tidak sepakat dengan kritik yang menyatakan MU tidak cocok bermain dengan 3 back. Ia menilai taktik itu sebenarnya bisa diterapkan dengan baik di skuad setan merah. Dalam wawancaranya di Sky Sports, Mbeumo membela skema 3 back yang dirancang Ruben Amorim. Ia menilai tidak ada masalah mendasar dengan taktik yang diterapkan pelatihnya itu. Saya rasa tidak ada apapun yang salah dengan sistem ini. Persoalannya hanya kami harus meningkatkan sejumlah aspek dalam permainan kami, bukan Mbeumo. Memang saya masih beradaptasi dengan taktik ini. Namun di masa lalu saya pernah bermain dalam skema ini dan saya tidak punya masalah apapun. Menurut Mbeumo, persoalan utama MU saat ini terletak pada performa para pemain. Ia menilai skuad setan merah masih tampil di bawah level yang seharusnya. Oleh karena itu, ia mendorong rekan-rekannya untuk bekerja lebih keras agar dapat mengeksekusi taktik Ruben Amorim dengan lebih efektif. Tentu ada sejumlah persoalan dalam tim kami saat ini. Namun sudah jadi tanggung jawab kami sebagai pemain untuk bermain dengan lebih baik lagi, pungkas sang winger. Usai kalah 3-1 dari Brentford di akhir pekan lalu, MU bertekad untuk segera bangkit. Mereka menargetkan kemenangan penuh saat menjamu Sunderland di Old Trafford pada akhir pekan ini. The Black Cats bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng, mengingat tim promosi itu saat ini berada di papan atas klasemen Liga Premier Inggris berkat awal musim yang impresif. Demi selamatkan masa depan klub, petinggi Manchester United ingin rayu Harry Kane ke Old Trafford. Manchester United kabarnya berencana membuat gebrakan dengan berupaya merekrut mesin pencetak gol Bayern Munchen, Harry Kane, ke Old Trafford. Hal itu dilakukan lantaran setan merah ingin keluar dari kekacauan performa yang sedang dialami usai keluar sebagai peringkat 15 klasemen Liga Inggris musim lalu dan kini terperosok ke urutan 14 tabel. Untuk diketahui,
MU sebenarnya sudah mencoba menambah daya dobrak musim lalu. Mereka merekrut Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, hingga yang terbaru Benyamin Sesko untuk meningkatkan kemampuan mencetak gol skuad racikan Ruben Amorim. Sayangnya, GMS mencatat, hingga saat ini, pesepak bola asal Slovenia baru mencetak 1 gol bagi Setan Merah. Dia terlihat butuh lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan atmosfer Premier League, sehingga mendorong MU hendak merekrut sosok lain yang lebih berpengalaman. Adalah Harry Kane yang diinginkan Manchester United guna meningkatkan kekuatan lini serang sekaligus menyelamatkan masa depan klub. Dia merupakan sosok pencetak gol yang terbukti mampu memberi kontribusi maksimal buat klub, baik saat masih di Tottenham Hotspur maupun ketika pindah ke Bundesliga. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano via Give Me Sport, Harry Kane sebenarnya masih ingin fokus menambah koleksi trofinya bersama Bayern Munchen, sehingga tidak terganggu dengan minat klub lain. Walau begitu, hierarki Manchester United bersama Departemen Perekrutan klub disebut hendak melakukan segala cara yang mereka bisa demi menarik perhatiannya. Kane diyakini bakal menjadi upgrade besar buat Benyamin Sesko jika berhasil diangkut oleh Setan Merah. Pasalnya, dia merupakan pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Premier League dengan torehan 213 gol. Hanya kalah dari Alan Shearer yang memiliki koleksi 260 gol. Wow, Manchester United berencana reuni dengan Cristiano Ronaldo demi duit 100 juta pound. Manchester United dilaporkan tengah mempertimbangkan reuni dengan Cristiano Ronaldo. Setan Merah kini berlubang hingga 100 juta pound gegara gagal lolos ke kompetisi Eropa musim 2025-26. Salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menambal kerugian itu adalah menggelar laga persahabatan bernilai komersial tinggi, dan salah satu lawan potensialnya adalah klub Ronaldo saat ini, Al Nassr. Cristiano Ronaldo telah membela Manchester United sebanyak 2 periode dalam karirnya. Kini di usia 40 tahun, ia memperkuat Al Nassr dan baru saja menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun. Ronaldo terakhir kali meninggalkan Old Trafford pada November 2022 setelah kontraknya diputus sepihak menyusul perselisihan dengan pelatih saat itu, Erik ten Hag. Meski demikian, ia masih disukai fans Man United atas kontribusinya di era Sir Alex Ferguson. Kegagalan lolos ke kompetisi Eropa musim ini telah membuat The Red Devils kehilangan pemasukan sekitar 100 juta pound. Padahal, co-owner Sir Jim Ratcliffe juga sedang dibebani utang klub yang mencapai 750 juta pound. Man United kabarnya menolak tawaran untuk terlibat dalam serial dokumenter yang berpotensi menghasilkan jutaan pound, dan kini tengah mencari cara lain untuk menghasilkan uang. Laga persahabatan glamor menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Ronaldo berpeluang kembali bersua Man United pada musim 2025-26. Menurut The Sun, Al Nassr masuk dalam daftar lawan laga persahabatan yang dipertimbangkan Setan Merah. Man United disebut tengah melakukan pembicaraan awal dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan tanggal dan calon lawan. Agenda tim asuhan Ruben Amorim memang cukup lowong usai tersingkir memalukan dari Piala Liga melawan klub Divisi 4, Grimsby Town. Ratcliffe berupaya membangkitkan Manchester United. Berbicara kepada BBC Sport soal upayanya menstabilkan klub di dalam dan luar lapangan, Ratcliffe mengatakan, "Saya tak pernah berpikir ini akan menjadi sesuatu yang mudah. Kadang cukup berat membaca pemberitaan. Tapi di satu sisi, saya lebih suka jika saya yang jadi sasaran media daripada Ruben sang pelatih. Saya sudah mengatakan, kita bisa membuat Manchester United hebat lagi. Jadi orang berhak berpendapat. Menurut pandangan saya, kami berada di jalur yang sesuai ekspektasi. Saat ini kami sedang dalam masa transisi. Kami sudah membentuk tim manajemen baru. Tidak semuanya sempurna, itu jelas. Tapi kini saya rasa kami memiliki tim manajemen yang bagus. Kami sedang menangani masalah finansial klub, karena itu harus dibereskan dulu. Setelah itu baru fokus ke skuad, rekrutmen, analisis data, dan sebagainya. Kami berada di jalur yang kami perkirakan."